Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami telah menyelesaikan project kontrol kapal otomatis yang dapat dipantau melalui Android. Oke, ini adalah tampilan awal dari Androidnya, dan kemudian ini adalah tampilan dari alatnya. Terdapat 4 buah tombol, sebuah saklar, dan sebuah tombol yang digunakan untuk mereset alat. Kemudian ini terdapat pula sensor kecepatan angin dan sensor arah angin, dan dilengkapi dengan sensor posisi rudder dan sensor posisi layar yang kita umpamakan dengan sebuah potensiometer. Oke, mari kita lihat tampilan pada LCD alat. Terdapat tampilan untuk target koordinat, kemudian dilanjutkan dengan koordinat kapal, kemudian jarak tempuh, dan juga kondisi propeller atau kondisi motornya. Saat ini dalam posisi stop, yang artinya kapal sedang berhenti. Dan bisa kita lihat di sini targetnya masih 0 karena masih belum dimasukkan dari aplikasi Android. Kemudian pada screen kedua, kita tunggu. Pada screen kedua terdapat kondisi dari sensor rudder, kemudian dilanjutkan dengan kondisi sensor layar, kemudian dilanjutkan dengan parameter angin, dan juga dilanjutkan dengan parameter kompas. Saat ini kompasnya ada di 322 derajat, ini masih belum terkalibrasi. Untuk pertama-tama kita akan coba untuk mengkalibrasi sensor kompas terlebih dahulu dengan cara klik tombol sebelah kiri sampai kita memasuki menu North Set Point. Jadi ini adalah menu untuk kalibrasi kompas. Cara kalibrasinya adalah dengan menghadapkan alat ke utara. Jadi di sini utaranya adalah sebelah sana. Jadi kita harus menghadapkan alat seperti ini, menghadap ke utara. Oke, dan kita tekan tombol kedua dari kiri. Nah, dengan begini proses kalibrasi utara telah selesai. Bisa kita lihat N menunjukkan north yang artinya utara, dan jika kita putar ke kanan maka dia akan menuju ke east atau timur seperti ini. Oke, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan coba untuk menggerakkan sensor rudder di sini. Jika ruddernya berbelok ke kanan maka nilainya akan positif, dan jika rudder belok ke kiri maka nilainya akan negatif. Sama halnya dengan sensor layar, jika layarnya menghadap ke kanan dia akan bernilai positif 50-an, dan jika saya coba belokkan ke kiri nilainya akan berubah menjadi negatif. Oke, seperti itu untuk sensor posisi rudder dan posisi layar. Soalnya ini kita akan coba untuk membaca sensor posisi angin atau sensor arah angin. Dia menghadap, kita asumsikan dia menghadap ke depan kapal. Jadi dia bernilai kecil. Bisa kita lihat W-nya kecil, dan coba kita untuk belokkan arah anginnya sedikit ke kiri, maka dia akan bernilai negatif. Negatifnya cukup besar. Dan jika kita hadapkan atau belokkan anginnya ke kanan maka dia akan bernilai positif. Dan seperti itu. Jadi range-nya adalah 0 hingga 180, kemudian untuk di kirinya 0 hingga minus 180. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggerakkan kapal melalui aplikasi Android. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Pertama kita harus menyandingkan Android dengan kapal. Di sini sudah diberi nama autopilot ship, dan kita klik pasangkan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, dan sudah muncul tanda pointer hijau. Ini adalah posisi dari kapal saat ini ada di sini. Kemudian di sebelah kiri atas adalah penunjukan arah mata angin dan juga kecepatan angin.
Kemudian di bagian kiri bawah adalah penunjukan sensor rudder. Kemudian di bagian kanan bawah adalah penunjukan sensor posisi layar. Dan kemudian yang paling atas, kanan atas ini adalah penunjukan kompas. Sekarang kita akan coba untuk menggerakkan kapal menuju ke utara. Seperti ini. Saya akan coba untuk menggerakkan layar ke utara, menggerakkan kapal ke utara seperti ini. Oke, kita telah melakukan pengaturan set point. Dia berada di arah utara dari kapal. Dan jika ingin memindahkannya, kita bisa langsung tekan di arah lain seperti ini. Kita contohkan di sebelah kanan kapal seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ke arah utara. Oke, kita cek pada alat. Kita tunggu. Oke, targetnya sudah didapatkan dengan jarak 187 meter tadi. Kita tunggu, jaraknya 187, sekian meter. Dan ini informasi penting perlu saya sampaikan. Saat kita memberikan penanda atau set point, maka akan ada suara buzzer berbunyi dari alat. Suara buzzer artinya alat telah menerima perintah terbaru. Kita contohkan seperti ini. Nah, ketika sudah dikirim tapi tidak ada suara buzzer, maka kita perlu untuk menekan tombol resend untuk mengirimkan ulang koordinat yang telah kita atur tadi seperti ini. Nah, ketika ada suara buzzer artinya alat telah menerima perintah. Oke, kita kembalikan ke utara. Oke, sudah menerima buzzer. Kita cek lagi. Jaraknya ada di 178 meter dan kita disuruh ke kiri, LFT, left, tracking ke kiri. Oke, jadi karena kapal yang menghadap ke timur, sedangkan tujuannya adalah di utara, maka si alat akan memerintahkan kapal untuk berbelok ke kiri. Kita asumsikan bahwa sensor rudder berbelok ke kiri. Ini kita putar secara manual ruddernya. Ruddernya berbelok ke kiri dengan nilai negatif. LFT ini left. Oke. Dia sudah mencapai titik maksimal. Titik maksimalnya adalah di 55 derajat. Maka si kapal akan berbelok ke kiri seperti ini. Dia masih tracking left, masih diperintahkan untuk ke kiri dan dia berhenti. Dia diperintahkan untuk front, artinya dia diperintahkan untuk lurus. Untuk itu si rudder akan kembali memposisikan ke titik 0 derajat agar kapal bisa berjalan lurus. Oke, seperti ini. Nah, ketika sudah mendekati 0, maka kapal bisa berjalan dengan lurus dan bergerak menuju ke titik tujuan. Dan kapal akan berhenti secara otomatis ketika berada dalam range jarak sekitar 5 meter dari titik tujuan. Dia akan berhenti sendiri. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai sistem tracking dari alat ini, dari kapal otomatis ini. Selanjutnya kita akan mendemokan sistem otomatisasi dari layar kapal. Oke, kita kembalikan dulu ke tengah seperti ini. Jadi untuk sensor saat ini, sensor angin menghadap ke depan, kita asumsikan ini adalah depan kapal. Kita asumsikan ini adalah depan kapal. Kita lihat pada alat. Oke, sensor berada di minus 21. Dan kita disuruh untuk memutar layar searah jarum jam. Kita putar layarnya searah jarum jam. Oke, off. Off di sini artinya adalah tiang telah berhenti memutar layar. Sensornya ada di sekitar 0 derajat. Sensor tiang layar dan sensor arah anginnya ada di 0 derajat. Maka ini relevan antara
sensor angin dan sensor layarnya. Kemudian kita akan coba untuk memutar sensor angin ke arah kiri seperti ini. Jadi kita asumsikan angin berembus dari kanan kapal menuju ke kiri kapal. Maka sistem otomatisasi dari layar akan menggerakkan tiang layar berlawanan jarum jam atau CCW, counter clockwise. Dia akan berputar berlawanan jarum jam hingga mencapai nilai minus 68 sesuai dengan sensor angin. Oke, dia akan berputar CCW terus mengejar di 68 derajat. Oke, off. Ketika mencapai sudut dari sensor angin, maka tiang pemutar layar akan mati dengan sendirinya, yang artinya tiang layar sudah searah dengan angin. Kita akan coba untuk memutar angin ke arah kanan seperti ini. Kita coba cek, sensor angin ada di 21 derajat dan layar diperintahkan untuk berputar searah jarum jam CW clockwise. Kita akan putar layarnya. Kita asumsikan layarnya telah berputar sendiri. Oke, layar sudah mencapai di 20 sekian derajat, hampir sama dengan sensor angin. Jadi kita asumsikan dengan begini sensor angin beserta sistem otomatisasi dari layar kapal telah berjalan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya adalah penetapan titik maksimal dan minimal dari sensor sudut rudder dan sensor sudut layar. Untuk menu pertama, kita tekan tombol di sebelah kiri. Ini adalah menu untuk mengatur sudut maksimal dari tiang layar. Untuk LF artinya adalah left dan RG artinya adalah right, kanan dan kiri. LF-nya bernilai minus 50 derajat, yang artinya saat layar menghadap ke kiri, sudut maksimalnya adalah 50 derajat. Dan right bernilai plus 60 derajat, yang artinya ketika layar menghadap ke kanan, nilai maksimalnya adalah 60 derajat. Kita bisa mengubah-ubahnya dengan menekan tombol 2 di kiri, 2 di kanan ini. Jadi tombol yang paling kanan untuk menurunkan nilai dan tombol nomor 2 dari kanan untuk menaikkan nilai. Kemudian untuk berpindah ke menu selanjutnya atau menu bawahnya, kita tekan tombol nomor 2 dari kiri seperti ini. Ini adalah untuk memilih mana yang akan disetting. Kita akan coba untuk menaikkan batas dari sebelah kanan, batas kanan seperti ini. Oke, dan di sebelah kanan terdapat 3 buah parameter. Parameter wind adalah nilai dari sensor angin. Kemudian pos adalah nilai posisi dari sensor layar. Dan rot adalah rotation, yang artinya perintah untuk layar bergerak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Di sini karena sensor layar sudah mendekati sensor angin, maka rotasinya off, tidak berputar layarnya karena sudah lurus. Oke, kita akan bergeser ke menu selanjutnya. Tekan tombol sebelah kiri. Ini adalah menu untuk mengatur batas maksimal dari sensor sudut rudder. Masih sama, ada LF dan RG. Left untuk sudut maksimal ketika rudder belok ke kiri, dan right untuk sudut maksimal ketika rudder belok ke kanan. Di sebelah kanan terdapat 2 buah parameter. Dir adalah perintah dari Android. Di sini Android memerintahkan kapal untuk belok ke kiri. Dan pos adalah sensor posisi rudder yang bernilai 3 derajat mendekati 0, yang artinya dia posisinya lurus dengan kapal. Seperti itu. Untuk mengubahnya masih sama, yakni bisa kita tekan tombol sebelah kanan untuk menaikkan dan menurunkan nilai. Dan
tombol nomor 2 dari kiri untuk memilih menu, memilih apa yang mau diubah, seperti ini. Oke, kemudian kita tekan kembali tombol sebelah kiri untuk berpindah ke menu selanjutnya. Ini adalah menu untuk kalibrasi sensor kompas yang telah kita demokan di awal tadi. Yang perlu kita perhatikan adalah variabel kalib CMPS. Ini adalah nilai aktual dari kapal, bernilai 89 derajat menghadap ke timur. Seperti itu. Ini juga bisa berubah tiap waktu. Nah, kita putar seperti ini, dia akan berubah ke northeast atau timur laut. Kita putar seperti ini, dia akan berubah menjadi southeast atau tenggara. Oke. Untuk menu selanjutnya adalah kita diarahkan kembali ke dashboard utama seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari sistem kendali kapal otomatis menggunakan Android. Sampai jumpa di project LMAX selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.